Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Oke, untuk Mimbar Fokus kali ini kita kembali menyapa Bang Jepri Jepua. Apa kabar Bang Jepri? Kabar baik Mbak Amel. Oke, untuk diingatkan ya, Bang Jepri ini merupakan redaktur kota bidang dari koran Mimbar Umum. Oke Bang Jep, gimana nih Bang? Kita bahas apa untuk fokus kali ini? Fokus dari koran Mimbar Umum pada minggu ini. Fokus kita di minggu ini Mbak Amel cukup banyak ya. Kita untuk di halaman depan kita kemarin tuh sempat tarik ulur pejabat sementara di kabupaten kota yang sudah mengalami habis masa jabatan, yaitu ada di Tapteng dan Tebing Tinggi. Oh ya, pemilihan PJ ya, PJ Wali Kota dan Bupati di Tapteng ya Bang ya? Iya. Itu gimana Bang perkembangan kita? Itu kemarin cukup membetut ya Pak, Mbak Amel, cukup alot lah tarik ulurnya dalam penetapan pejabat sementara di kabupaten kota tersebut, karena apa yang diusulkan Pak Gubernur kemarin sempat kandas. Oh iya. Kemarin ada 6 orang ya, Iya, minggu lalu disebutin itu sama Bang Jamaluddin, itu katanya ada 6 nama ya yang diusulkan oleh Gubernur. Terus ini hasilnya gimana nih Bang? Nah, jadi begini Mbak Amel, pimpinan OPD yang diusulkan oleh Pak Gubernur kita itu ternyata kandas setelah direkomendasikan ke Mendagri. Nggak ada yang disetujui dari 6 nama ya Bang ya? Ternyata Mendagri lebih mempercayakan kepada sekda di kabupaten setempat. Siapa aja tuh Bang yang Di situ ada Bu Yeti Sembiring ya, dan Pak Muhammad Dimyati yang terpilih di masing kabupaten setempat. Oh, jadi Ibu Yeti Iya, Sembiring. Yeti Sembiring Iya, sebagai Sekda PJ Tapteng. Wali Kota Tapteng dan Pak Muhammad Dimyati ini ada untuk di Wali Tebing Kota Tinggi. Tebing Tinggi. Oh. Sebelumnya mereka menjabat sekda setempat. Mudah-mudahan ini amanah ya Bang ya, karena itu bakal lama ya menuju tahun 2024, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun mereka menjadi PJ nanti itu ya. Makanya di sini Pak Gubernur memberi warning juga Mbak Amel, karena kan bukan usulannya yang terpilih, hanya saja mungkin statement Pak Gubernur kemarin tentang loyalitas kepemimpinan. Jadi dia tunduk sama pimpinan dan memberi kesempatan juga ya untuk itu. Manuver politiknya itu gimana Bang? Karena nanti tahun 2023 itu menuju 2024 kan nanti gubernur kayaknya masa jabatannya juga habis ya di akhir 2023 ya. Iya benar Bang. Kita nggak tahu ya Mbak Amel ini apakah bagian dari strategi Pak Gubernur ya. Tentunya dia juga masih satu periode dan belum memiliki perahu. Jadi kita nggak tahu kalau Pak Gubernur ini mulai merapatkan diri ke pusat. Beberapa waktu lalu juga Mimbar sempat mengangkat ya Mbak Amel. Pak Gubernur juga udah bermain-main dengan yang memakai baju biru, juga udah pakai baju merah ya Bang ya. senam bareng di lapangan benteng dengan yang baju merah. Iya. Jadi Pak Gubernur ini juga tidak tahu apa mungkin ini di balik itu semua. Tapi ya kita harap juga di kepemimpinan Gubernur ini, Pak Edi ini di akhir-akhir masa jabatannya dapat netral lah. Kita lihat lagi mana perkembangan dari manuver politik dari gubernur sendiri ya. Benar, Mbak. Mudah-mudahan Sumatera Utara tetap berada pada jalur ya Bang ya. Iya. Oke. Terus Bang selanjutnya ini Bang sebagai untuk di Kota Medan sendiri gimana nih Bang? Untuk dalam seminggu terakhir ini. Kalau untuk Kota Medan nih kita banyak memuat statement-statement anggota dewan ya yang mengkritisi sedikit program kerja oleh Pemko Medan. Apa aja tuh Bang? Ini mengenai banjirop yang ada di Belawan. Jadi di sini Ketua Komisi 4 Haris Kelana Damanik membilangkan jangan hanya sekedar wacana apa yang untuk cara menyelesaikan banjirop itu. Jadi kan beberapa waktu lalu pimpinan yang ada di Kota Medan sudah meninjau dan memberikan solusi untuk penanganan itu. Itu katanya kemarin tanggul ya untuk pembuatan tanggul di daerah Belawan itu. Benar-benar.
itu memang panjang ya prosesnya Bang, tapi mudah-mudahan bisa segera terlaksana ya. Memang semua juga nggak mau tuh cakap-cakap aja gitu. Jadi mau semuanya mau terlaksana, ada dampaknya bagi masyarakat ya Bang ya. Iya, jadi Pak Damani ini juga meminta agar bagaimana pengaplikasiannya, implementasi dari itu. Jadi jangan hanya sekedar ya yang seperti Ibu Amel bilang tadi. Iya, iya. Gitu juga. Selain itu Bang, kan banyak tuh Bang, bukan hanya satu beritanya. Ada pemberitaan lain soal wacana apa yang dimuat oleh anggota dewan kita Bang. Iya, ada juga ini Mbak Amel dari anggota Dewan Medan juga ya. Ini mengenai kunjungan kemarin dari Raffi Ahmad ya. Oh, Rans Entertain. Itu gimana tuh Bang? Ke Medan Zoo ini. Yang dikeluhkan oleh anggota dewan, yang disoroti ya, yang disoroti oleh anggota dewan. Jadi ini kita dapat komentar dari Pak Afif Abdillah ini ya, ini kader Partai Nasdem juga ini mempertanyakan tujuannya itu apa untuk datang, karena kan yang diketahui masyarakat dan diumbar ke publik pada saat itu adalah tentang investasi. Tapi kita nggak tahu sampai sekarang nih apa investasi yang diberikan oleh Rans ya Bang ya. Iya, jadi Pak Afif ini mempertanyakan investasi yang seperti apa, karena memang kita ketahui ya beberapa tahun ini bahwasannya kunjungan wisatawan untuk ke Medan Zoo itu berkurang. Bahkan dulu juga pernah ada hewan-hewan yang kelaparan. Jadi dalam tanda kutip, apakah maksud Pak Afif ini kunjungan itu hanya untuk mendongkrak popularitas dari wali kota, atau memang benar-benar untuk memperbaiki Medan Zoo sendiri ya Bang ya? Iya. Kita tunggu gimana langkah selanjutnya ya Bang dari Pemko Medan itu ya. Nggak sampai di situ aja juga Mbak Amel, ini mengenai TPU juga ya. Kemarin kan kita ketahui tempat pemakaman umum ya Bang ya. Pemakaman umum adanya longsor dan kuburan itu. Ya di Simalingkar kemarin ya Bang ya. Hanyut terbawa arus sungai kan, cukup miris. Memang saat ini sudah lagi progres ya, sudah dilakukan pembangunan di situ. Tetapi di sini Sekretaris Komisi 4 juga ini ada April Rizky Lubis nih Mbak Amel dari fraksi Golkar nih meminta untuk mendata. Jadi tidak hanya yang di situ saja, artinya dia meminta adanya tindakan preventif dari Pemko Medan. Pencegahan ya Bang ya. Jadi kalau ada lagi yang berada di pinggiran sungai, jadi tahu tuh ini bahaya nih, bisa longsor nih. Jadi bisa diantisipasi ya Bang. Benar, ya, dengan Mbak pendataan Amel. itu. Jadi memang ini 3 topik ini juga menjadi hal penting ya untuk Pak Bobi Nasution untuk membenahi wajah kota Medan ini. Banyak ya Bang ya yang dibahas oleh para anggota dewan kita ya. Berarti masih banyak lagi permasalahan kota Medan yang harus benar-benar diperhatikan oleh wali kota ya Bang ya. Iya. Oke. Bang, kalau untuk di Mebidang sendiri gimana Bang? Kalau untuk Mebidang ini kemarin sempat riuh juga ya Mbak Amel di kawasan Deli Serdang itu untuk kantor PLN Deli Tua itu banyak didatangi masyarakat. Kenapa tuh Bang? Jadi sebagian masyarakat itu baik yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang ataupun Kota Medan dikirimi surat oleh PLN. Jadi kebetulan PLN Deli Tua ini rayonnya memang rayon Medan tapi bertempat di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Jadi mereka disurati untuk menambah volt daya listrik mereka yang sekarang ini 4.500 450 dan akan dinaikkan 1.300. Jadi dari 450 langsung ke 1.300. Itu kan masih ada yang 900. Itu 900 ya Bang, masih ada lagi. Jadi Mbak Amel, dari laporan wartawan kita yang kita tugaskan di sana bahwasannya masyarakat menolak. Itu 1.300 itu dianggap sangat tinggi, kata abondemennya tinggi. Abondemennya dipakai atau tidak dipakai kan. Jadi akan tetapi tertulis di dalam surat itu apabila keberatan silakan mendatangi kantor PLN terdekat. Makanya mereka berbondong-bondong untuk datang ke sini ya Bang ya. Dan hasilnya kita tahu gimana Bang? Dan hasilnya kemarin juga setelah dikonfirmasi kembali kepada masyarakat, ternyata
keberatan mereka itu tidak digubris. Jadi hanya sekedar apa aja kata mereka ya, sekedar lip service saja, pelayanan saja. Jadi cuman masyarakat cakap aja tapi tidak dilayani gitu ya. Padahal Iya. disuruh datang namun tidak dilayani gitu ya. Jadi kita sudah menugaskan wartawan kita untuk melakukan konfirmasi ya kepada pihak yang berwenang di PLN. Kemarin dari laporan wartawan dia sudah mencoba menghubungi Humas Pak Yasmir Lukman ya, Lukman. Yasmir Lukman ya. Akan tetapi tidak tersambung. Bahkan sudah diupayakan untuk di chat, di telepon tidak diangkat. Karena wartawan itu juga mengatakan mau menanyakan apakah ini kebijakan baru dari menteri yang baru oleh Pak Erick Thohir ya, yang sedang menjabat Menteri BUMN. Apakah ini gebrakan dia untuk dalam hal membantu masyarakat mungkin ya? Membantu masyarakat atau mempertahankan investasi atau apa ya, keuntungan dari PLN ya? Dengan membantu masyarakat semakin apa dibilang Mbak Amel kalau itu? Kalau udah ini kebijakan-kebijakan PLN kayaknya masih banyak lagi ya, karena kan aku juga bingung nih ya, dari 450 volt langsung ke 1300. Sebenarnya masih ada yang 900, ada yang 1100 apa? Ada 900 ya, 900 yang Oh. di tengahnya. Kenapa nggak yang di tengahnya aja? Kenapa harus yang di 1300 ya? Nanti lanjutin kayaknya nih Bang ya, wartawannya diminta Iya, untuk nanti lanjutin. coba kita tugaskan kembali ya wartawan kita. Karena ini cukup seksi ya Mbak Amel untuk Pak Erick Thohir ya kan. Karena kata wartawan kita juga gambar Pak Erick Thohir udah banyak di mesin-mesin ATM. Apakah juga itu untuk mensupport tenaga listrik ke situ? Kita kan nggak mengetahui ya Mbak Amel. Iya, jangan sampai mencoreng lah ya Kementerian Iya. BUMN dengan kasus ini ya Bang ya. Oke Abang, kita ada bahas yang fokus kita utama untuk coba di kriminal ya Bang. Ini ya? ada Kita udah masalah lama di kriminal nih Mbak Amel nih. Lagi-lagi nih sopir angkutan umum berulah nih lagi. Kemarin terakhir yang kasus yang nyebrang apa ya? Rel rel kereta api. ya. Ini apa lagi nih Bang? Ini ada di Medan Area nih, angkot Morina ini tujuan Tanjung Brawa Medan nih Mbak Amel. Kembali lagi menabrak 2 orang. Tapi nggak nyebrang kereta api lagi kan Bang? Enggak, cuma hanya menabrak pasangan suami istri. Untungnya saja mereka selamat walaupun mendapatkan Luka ya? luka. Tapi Mbak Amel ini supirnya lari. Jadi ini juga apa namanya, peristiwa yang terus-terus berulang. Jadi memang Harus ditertibkan kayaknya Bang ya. tertibkan. Mungkin untuk uji kelayakan supirnya mobilnya juga perlu kan. Karena kita juga ketahui sebelum-sebelumnya itu apa namanya, banyak masih supir yang mengkonsumsi barang terlarang. Oke Abang, ini untuk kriminal kita ya. Ini kita terakhir terbit hari Kamis ya Bang ya? Iya, kemarin di hari Kamis karena kebetulan libur. Hari Jadi Kamis. kita akan kembali terbit di hari Senin nanti. Senin. Bang. Oke, aku tunjukin ya Bang ya. Iya. Ini edisi Rabu kebetulan aku pegangnya. Ini edisi Rabu, Gopsu pantau ketat PJKDH Tebing dan Tapteng. Jadi untuk minggu ini kebetulan karena banyak libur umum, jadi kita hanya koran Mimbar Umum hanya terbit 3 kali ya. Jadi ada libur, nanti hari Senin akan menyapa lagi para langganannya dan pembaca sekalian. Oke, terima kasih Bang Jeps. Bang Jeps. Kembali kasih Mbak Amel. Bang Jepri Jebuah. Jeps ya Bang. Oke. Makasih pemirsa. Begitulah Mimbar Fokus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.